Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Rizky Ramadan. Jadi sini kita akan menjelaskan mengenai web vulnerability scanning ya. Jadi di sini pada web ini kita akan menjalankan atau menyelesaikan lah istilahnya. Tujuan berikut. Yang pertama itu kita akan launch Nikto and perform a basic scan. Jadi kita akan menjalankan Nikto atau melakukan pemindaian dasar di sini ya. Jadi use Nikto to scan multiple web server. Nah, jadi kita akan menggunakan itu untuk memindai beberapa server web ya di sini. Yang ketiga itu investigate web inside vulnerability. Jadi kita akan menyelidiki kerentanan pada situs web itu ya. Yang keempat itu export Nikto result to a file. Jadi kita nanti hasil dari scan yang telah kita jalankan itu kita akan ekspor ke file ya, hasil Nikto-nya. Oke, Nikto is a popular web vulnerability scanner that can find SQL injection, XCSS, and other common vulnerability in website. It can install software using patch header and file. Nikto support both HTTP and HTTPS protocol. Jadi di sini Nikto itu sebuah tools ya, bisa dibilang, atau adalah pemindaian kerentanan di sini, pemindaian kerentanan web yang populer ya, yang gitu dapat mendeteksi injeksi dari SQL, XCSS, dan kerentanan umum lainnya di sini di situs web. Nah, jadi pemindaian ini dapat diidentifikasi ya dengan menggunakan perangkat lunak yang terpasang di header dan broadcast halaman. Jadi Nikto di sini mendukung HTTP dan HTTPS protokol ya. Oke, pertama itu kita jalankan ya, atau melakukan pemindaian dasar ya pada Nikto scan launch Nikto on Kali Linux. Jadi kita akan menjalankan Nikto di Kali Linux. Nikto is pre-installed on Kali Linux. It's a command line tool that can be launched using the application vulnerability analysis, lalu Nikto ya. Jadi choice on the menu. Jadi di sini kita itu Nikto itu sudah terpasang di Kali Linux. Jadi ini alat ini merupakan alat baris perintah yang dijalankan melalui aplikasi, terus vulnerability analysis, lalu di Nikto ya menunya. Entah kita juga bisa menggunakan command line untuk melihat bantuan perintahnya ya. Jadi kita jalankan di sini Nikto help. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya, banyak option untuk kita menjalankan Nikto ini dengan perintah ini yang ada di sini ya. Oke, sebentar kita jadi kita buka dulu dokumennya untuk membuat laporan ya. Kita akses aja dulu buktinya. Oke, lanjut ya teman-teman.
Jadi di sini di langkah kedua itu perform a basic scan me and me FRG. Oh, kalau nggak sebelum ke step 2 kita coba ya, application vulnerability analysis and Nikto. Apakah ada di sini? Oke. Application vulnerability analysis. Oh, nah di sini terdapat Nikto ya. Oke, oke. Di sini Nmap RAG has a website set up to test Nmap scan. You will use the web server to perform your first vulnerability scan. Launch Firefox and navigate to the Scam Nmap RAG website. Read the description of the server and the restriction that are placed on it ya. Jadi di sini Nmap ini memiliki situs web yang dirancang untuk menguji pemindaian Nmap ya. Jadi kita akan menggunakan server ini untuk melakukan pemindaian kerentanan pertama kita ya. Jadi kita akan di sini disuruh buka websitenya di Firefox di server kita ya. Lalu kita akan baca deskripsi singkat. Oke, hello and welcome to Scan and FRG server provide by Nmap Security Scan Project Wizard. You are authorized to scan. Oke, lanjut ya, sudah kita baca. Kita kali ini akan menggunakan Nikto untuk melakukan pemindaian dasar di situs web ya. Jadi not Nikto scan against an internet server can take a few minutes to complete. Wait until the command line interface prompt is written to continue to the next step. To terminate a running scan, enter Ctrl C. Oke, pemindaian Nikto ini terhadap server internet dapat memakan waktu beberapa menit ya. Jadi kita akan menggunakan Nikto untuk nge-scan webnya ya. Yang mana? Banyak. Oke, kita jalankan Nikto. Inha. Lalu kita scan websitenya ya. Oke, di sini tunggu ya. Sambil menunggu hasil scannya, kita akan SS terlebih dahulu. Oke, di sini tuh setelah selesai scan itu kita akan menerima output seperti ini ya. Coba kita tunggu ya. Oke, bentar kita lihat, tunggu hasilnya.
Di sini lumayan lama ya untuk memindahinnya. Apa kita explore dulu ya, Bob? Hmm, Oke, kita kontrol C aja ya. Jadi explore the link for the X content type option hidden is not set. Vulnerability that was found. Open Firefox and navigate to the link ya. Jadi jelajahi tautan untuk kerentanan header X ini ya, yang pada di sini header content dengan menggunakan ini. Oke, kita lihat ya. Kita buka tab baru, kita jalankan. Di sini dia lagi berjalan ya, lumayan lama. Jadi option load HTTP method, ada option get head post ya di sini. Jangan deh, bahaya kalau kita masukin.
Mungkin karena lama kita keluar aja, kita akan scan menggunakan SSL ya. Nikto scan for fault. Oke, tambahan main SSL aja berarti itu pokoknya. Oh, beda dia. Sekarang menggunakan HTTPS ya untuk scan. Oke, sama aja sebenarnya ya. Di sini oke. Mungkin di sini solusinya kita buka terminal baru aja ya. Kita akan melihat hasil dari yang scan ini juga ya. Oke. Kita jalankan keduanya, lalu kita lanjutkan aja pada step berikutnya ya. Sambil menunggu hasilnya. Oke, yang pada part 2 ini gunakan Nikto untuk scan multi web server ya. Use Nikto to scan multiple web server. Jadi pada part bagian ini you will use Nikto to scan server on the internal virtual network to look for vulnerability web server. You will first create a text file to list the IP address that you want to scan in a real life reconnaissance. You can obtain the IP address of the server by doing a DNS lookup of the server name from the URL. Jadi kita di sini itu akan menggunakan Nikto untuk memindai server di jaringan virtual internal kita ya. Jadi mencari rentan pada web server ya. Jadi jadi pertama itu kita akan membuat berkas teks yang berisi daftar alamat IP yang ingin dipindahin di sini. Oke, di dalam pengintaian dunia nyata itu kita akan mendapatkan alamat IP server dengan melakukan pencarian DNS ya. Jadi pertama itu create a txt file listing the IP addresses for the web server to be scanned. Use the built-in mousepad application in Kali to create the file. Click application favorite text editor. Copy and paste is the IP address into Oke, kita pertama IP list txt no file.
Nah, ini dia sambil nge-scan ya, teman-teman. Kita ke application tadi ya. Di sini tuh setahu saya nggak ada favorit. Mungkin di sini kita buat dulu. Save the document to home directory as IP. Simpan di dokumen. Oke, create a folder. Salah. Oke, create a document ya, seharusnya empty file dengan nama txt. Lalu kita buka, lalu kita ketikkan ya. Kita copy IP ini. Oke, kita tutup. Di sini tuh run the scan using itu. Jadi kita akan menjalankan pemindaian menggunakan perintah nikto minha IP list txt ya, komennya. If you maximize the terminal windows, the output will be eraser to read. Jika kita memaksimalkan, ini kan lagi nge-scan ya yang .reg sama ini. Oke, kita buka terminal baru aja sini. Kita paste, kita jalankan. Nah, di sini keluar hasil outputnya ya. Oke, jadi how many of the target are hosting web server? How many server? Tidak ada seharusnya. Oke, part 3 itu investigate web server. Investigate website vulnerabilities. Okay, nikto provides some information about the vulnerabilities that it uncovered during its scan. Some vulnerabilities are associated with an CVDB number, an older open source vulnerability database, CWE, common weakness enumeration of CVE, common vulnerability and exposure, OSVDB, was discontinued in 2016. You can use the chief reference tools to translate the OSVDB in identifier to entry, so you can reset the vulnerability feature ya. Oke, jadi nikto di sini tuh menyediakan beberapa information ya, informasi tentang kerentanan yang ditemukan selama pemindaian. Jadi di sini
beberapa kerentanan terkait dengan nomor OSV DB basis data. Di sini ada sumber-sumber ya, bisa kita buka. Nah, jadi kita itu di sini tuh dapat menggunakan alat referensi CVE ini ya untuk menerjemahkan pengidentifikasian OSVD di sini menjadi entry CVE sehingga kita dapat meneliti kerentanan lebih lanjut. Review the information that NICTO report for the IP web server. The chief CVA list in the output are CVS and jadi di sini untuk meninjau informasi yang dilaporkan NICTO untuk web server IP sini yang tercantum dalam keluaran CVE itu ini ya. Jadi gunakan tautan atau link ya CVE dalam keluaran NICTO untuk menemukan informasi yang lebih lanjut. Use the National Vulnerability Database to find additional information on the CVE in the reference to adversaries solution and tool section. Follow the link to find the remediation measure need to close its vulnerability. Jadi gunakan basis data kerentanan nasional ya di sini. Di website ini ya. Jadi untuk menemukan informasi tambahan tentang CVE di sini. Di bagian referensi untuk saran solusi ini sini saran dan solusi dalam alat sini. Jadi kita akan mengikuti langkah-langkah remediasi yang perlu untuk menutup setiap kerentanan di sini ya. Part 4. Export NICTO result to a file. Export hasil NICTO ke file. Jadi NICTO can output the result of a scan in various format, including CSV, HTML, SQL, TXT, and XML. In addition, NICTO can be paired with Metasploit to launch exploit against the vulnerability that you uncover. To export a scan result, the result use the min-now flag followed by file name. Export the result of a scan to an HTML report. File name scan result HTML. The output file type is determined from the file extension. Nah, di sini. Jadi di sini tuh NICTO can itu dapat atau bisa menampilkan hasil pemindahan dalam format termasuk CSV yang segala macam udah disebutin itu, dan selain itu NICTO dapat dipasangkan dengan Metasploit di sini ya untuk menjalankan atau meluncurkan eksploitasi terhadap kerentanan yang kita temukan. Jadi untuk mengekspor hasil pemindaian di sini kita gunakan perintah min-o atau mengikuti dengan nama berkas ya. Jadi ekspor hasil pemindahan ke berkas laporan HTML ini bernama scan result HTML ya. Jadi jenis berkas keluaran ditentukan dari ekstensi berkas. Jadi kita jalankan NICTO min-har. Di sini lagi nge-scan ya semuanya.
locate the file home kali directory and open it in your browser to view the report format. Jadi temukan berkas di directory home kali dan buka di perambahan kita untuk melihat laporan. Untuk menemukan format keluaran berkas yang independen dari ekstensi berkas, kita gunakan min format flag ya. Flag itu tanda. Oke, use the format CSV. Ini kita gunakan format CSV aja ya, untuk menyimpan berkas dalam format agar dapat diimport ke aplikasi analisis. Oke, kita jalankan use. Oke, kita jalankan. Yes, ini sudah selesai ya. Kita paste. Oke, sambil ditunggu. Jadi gunakan perintah cat ya untuk melihat berkas scan result di sini ya. Cat nah di sini nah hasilnya tuh. Oke. Di sini belum selesai ya, dia nge-scan-nya cukup lama ternyata. Oke, kita fokus ke setelah. Oke, selanjutnya itu sudah ya di sini berakhir. Oke. Mungkin sekian dari saya karena di sini belum ya. Belum terlihat hasilnya, masih lama. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.